Selamat datang di video pembelajaran agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 4 tingkat sekolah dasar. Anak-anak kelas 4 yang Bapak cintai, bagaimana kabar semuanya? Tentunya dalam keadaan baik-baik dan semoga sehat selalu. Om Swastiastu. Baiklah anak-anak, kita pelajari materi pembelajaran hari ini, yaitu orang suci dalam agama Hindu. Tujuan pembelajaran dalam materi ini yaitu menjelaskan pengertian orang suci dalam agama Hindu. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis orang suci dalam agama Hindu. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan pembahasan tentang materi orang suci dalam agama Hindu. Kata orang suci terdiri dari dua kata, yaitu orang dan suci. Orang berarti manusia dan suci artinya kemurnian dan kebersihan lahir batin. Jadi orang suci adalah manusia yang memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani, serta memiliki kepekaan untuk menerima getaran-getaran gaib dalam penampilannya, dapat menunjukkan ketenangan dan welas asih yang disertai dengan kemurnian lahir dan batin dalam mengamalkan ajaran agama, tidak terpengaruh oleh gelombang hidup suka dan duka. Nah, setelah anak-anak mengetahui dari arti orang suci dalam agama Hindu, kita lanjutkan ke materi mengenai jenis-jenis orang suci dalam agama Hindu. Orang suci dalam agama Hindu dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan tingkatan Eka Jati dan golongan tingkatan Dwi Jati. Golongan orang suci dalam tingkatan Eka Jati misalnya pemangku atau pinandita, balian, senggu, dalang, dukun, wasi, dan lain sebagainya. Sedangkan orang suci dalam tingkatan Dwi Jati yaitu pandita, empu, resi, pedanda, pegawan, sira empu, dukuh yang pada umumnya dinamakan dengan Sundingi. Dari golongan dua orang suci tersebut, yang pertama kita pelajari adalah jenis orang suci dalam tingkatan Eka Jati. Pemangku. Secara etimologi, kata pemangku berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu dari kata pangku yang artinya menyangga atau menopang. Kata pangku mendapat awalan pa, mengalami nasalisasi menjadi pamangku, dan dalam lidah orang Bali menjadi kata pemangku. Anak-anak, untuk menjadi seorang orang suci, salah satunya pemangku, bukanlah hal yang gampang. Ada prosedur atau aturan yang harus diikuti seseorang menjadi seorang pemangku. Keberadaan seorang pemangku sangat ditentukan oleh suatu kebutuhan,
baik kebutuhan pribadi, kelompok maupun umum. Adapun prosedur menjadi pemangku adalah: 1. Pemilihan pemangku secara langsung atau demokrasi. Pemilihan pemangku ini didasarkan pada perolehan suara terbanyak tentang penunjukan seorang pemangku di suatu pura. 2. Pemilihan pemangku secara keturunan. Model pemilihan pemangku seperti ini tidak sulit dilakukan karena dari sebelumnya mengingat ada leluhur dari seseorang pemangku yang bertugas di suatu pura tersebut. 3. Pemilihan pemangku dilaksanakan secara nyanyian, di mana pemilihan pemangku seperti ini biasanya menggunakan mediator seorang mangku lancuban atau balian ketakson dengan diawali matur piuning di suatu pura. 4. Pemilihan pemangku dengan membagikan lekesan. Cara pemilihan seperti ini mirip seperti undian yang dilakukan secara tradisional. Setelah anak-anak mengetahui tentang proses atau prosedur seseorang menjadi pemangku, kita lanjutkan mengenai jenis-jenis pemangku dalam agama Hindu. Menurut Lontar Raja Puranegama, jenis pemangku dapat dibedakan menjadi 12 jenis menurut tempat dan fungsinya, yaitu: 1. Pemangku kahyangan, disebut juga sebagai pemangku kusuma dewa, yaitu pemangku yang bertugas pada kahyangan yang meliputi kahyangan 3, kahyangan jagat, dan sadkahyangan. 2. Pemangku pemongmong, yaitu pembantu pemangku kusuma dewa. Pemangku pemongmong juga disebut dengan jerobayan atau disebut dengan sebutan jero alit, yang bertugas sebagai pembantu dari jero mangku gede. 3. Pemangku janbangol, disebut dengan jero bahu atau mangku alit, pembantu jero mangku gede. 4. Pemangku cangkup, yaitu jero mangku yang bertugas di Merajan Gede. 5. Pemangku nilarte, yaitu jero mangku yang bertugas pada pura keluarga, misalnya pura kawitan. 6. Pemangku pandita, yaitu pemangku yang bertugas muput upacara pancayatnya persis seperti seorang pandita. 7. Pemangku bujangga, yaitu pemangku yang bertugas pada pura paibon. 8. Pemangku balian, yaitu tugas seorang pemangku hanya terbatas pada swadharma balian, misalnya untuk pengobatan. 9. Pemangku dalang, yaitu pemangku yang melaksanakan swadharma menjadi dalang dalam upacara mebayuh oton dan sapuh leger. 10. Pemangku tapakan atau lancuban, yaitu pemangku yang bertugas pada suatu pura apabila pada suatu pura pada saat lunas baos atau nedunang ide betara. 11. Pemangku tukang, yaitu pemangku undagi yang melaksanakan ajaran Wiswakarma tentang pertukangan. 12. Pemangku sangkul putih, yaitu pemangku yang kesehariannya memakai gegelaran sangkul putih.
Anak-anak, setelah tadi anak-anak menyimak video pembelajaran tentang jenis-jenis pemangku dalam agama Hindu, kita lanjutkan kepada fungsi daripada seorang pemangku itu sendiri. Dalam agama Hindu, seorang pemangku memiliki dua fungsi, yaitu fungsi spiritual dan fungsi ritual. Fungsi spiritual di mana seorang pemangku menjadi seorang rohaniawan dan sekaligus seorang menjadi spiritualis. Sedangkan fungsi ritual, peranan seorang pemangku sangat penting dalam masyarakat terkait fungsinya sebagai pemimpin upacara yajna atau ngantep. Anak-anak, demikian kiranya pembelajaran hari ini dengan materi jenis-jenis orang suci dalam agama Hindu, yang salah satunya adalah orang suci dalam tingkatan Eka Jati. Mari kita akhiri pelajaran ini dengan mengucapkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Makel